Oke, terima kasih kepada MC kita, saya manajer Joseph daripada Limbangan, tiap saya yang begitu bagus sekali lah. Oke, jadi topik saya hari ini pun dia sangat penting juga. Ini untuk kita punya kelenturan saluran darah kita. Oke, jadi kita sangat bertuah berada di Elken, sebab Elken tangkap ini minyak ikan awal-awal lagi. Ini adalah untuk kesehatan optimum kita lah. Oke, jadi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Serikat Elken dan juga Semangat Angsa Laut. Oke, jadi gendingan mantap inilah yang membuatkan Elken masih lagi sudah 27 tahun sekarang. Ini Elken. Ramai kita punya serikat-serikat MLM di luar sana, tetapi dia tiada ini semangat angsa laut kan. Dia memang hilang sekejap lah. Jadi berbanding dengan kita ada ini semangat angsa laut. Jadi Elken lebih mementingkan kepada dia punya pasukan daripada dia punya company sendiri. Jadi terima kasih kepada kita punya Elken dan juga semangat angsa laut. Oke, jadi begitu juga saya ingin berterima kasih kepada semua barisan upline saya yang mendidik saya sampai sekarang inilah. Oke, thank you kepada saya punya direct upline yaitu CCML dan juga Po yang hari ini tidak dapat bersama dengan kita sebab mungkin sekarang ini dia di dalam flight tuh. Dia pergi Thailand. Sebab si Po dia ada run di sana 100 km lagi. Jadi kita doakan dia lah untuk mencapai dia punya target di sana di Thailand. Oke, jadi saya ingin berterima kasih juga kepada senior upline saya yaitu MCCM Erici, CCM Nani dan juga MCCM Winnie Chu. Oke. Nah, jam sudah saya punya. Boleh nampak? Oh, oke. Oke, jadi tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada mentor saya dan mentor kita semua sebenarnya. Tanpa beliau mungkin kita tiada ini di Elken. Oke, jadi terima kasih kepada mentor 7 bintang LSM yaitu PCM Sengkok Meng dan juga Yusuf Kenny. Thank you very much. Oke, kita masuk topik terus. Oke, jadi kita bincangkan dulu ini tentang kita punya diet. Apabila saya cerita bila cakap tentang diet kan, memang orang suka nih tentang diet ini. Sebab banyak orang yang melakukan ini diet sebenarnya. Tetapi ada juga tetapi dia itu. Sebab yang diet ini kan ada orang diet dia boleh kurus, tapi ada orang diet dia tidak boleh kurus. Begitu. Oke. Jadi untuk diet seimbang ini kita tidak boleh buang ini lemak poli tak tepu dan juga lemak mono tak tepu. Ini mesti kita mau ambil. Oke. Sebab ini adalah diet yang seimbang, adalah diet yang mengandungi semua keseimbangan kandungan. Termasuklah itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan juga air yang diperlukan oleh badan untuk kekal sehat. Nah, sebab itu ada orang diet dia menjadi, tapi ada orang yang diet dia ada yang tidak menjadi. Orang habis pergi jogging, orang pergi zumba lah kan untuk diet, untuk kasih kurus dia punya badan. Tapi kenapa dia bilang setiap hari sudah aku pergi jogging, tapi kenapa aku tidak pernah kurus-kurus? Adalah tuh sebab dia. Oke. Jadi untuk kasih seimbang kita punya diet sebenarnya kita perlu makan juga. Kita perlu makan ini sayur-sayuran 40% tuh kita mesti mau makan sayur-sayuran, buah-buahan. Begitu. Jadi macam protein itu lebih kurang dalam 25% lah kita mau makan. Mesti mau makan juga. Macam itu karbohidrat. Karbohidrat kita tidak boleh tidak makan. Sebab kalau kita tidak makan, memang kita tidak tenaga. Oke. Jadi yang lemak ini yang orang takut makan. Lemak ini. Sebenarnya ini perlu. Biarpun dia 10%, tapi ini perlu untuk kita punya saluran darah sebenarnya. Jadi kalau kita tidak ikut ini 40%, 25%, itu karbohidrat, 25% itu protein. Kalau kita tidak ikut ini, sebab itulah kita punya diet gagal. Begitulah kira-kira maksud dia.
Oke? Oke. Jadi mari kita tengok sama-sama tengok tentang ini dua lemak yang kita tidak perlukan. Ini lemak trans dan juga ini lemak tepung. Oke, kita tengok dulu ini lemak trans. Oke, jadi minyak sayuran, makanan segera, cake, pastry, coklat, semua makanan bergoreng, itu kan ini yang kita tidak perlukan. Tetapi ini yang paling sedap. Ini yang orang ramai suka makan nih sebenarnya. Oke, macam ini lemak tepu. Lemak tepu macam kelapa, minyak sawit, itu kopi-kopi itu 3 in 1, 2 in 1, minuman krema susu pekat kan, ini pun sebenarnya badan kita tidak boleh terima. Yang ini. Oke, jadi lemak hewan, apalagi lemak hewan ini macam kulit ayam, ini yang paling sedap, yang suka-suka makan tinggi sana itu yang 3 urupnya itu. Ini yang paling orang suka ini kulit ayam ini, rangup dia bilang. Oke, daging berlemak, mentega, minyak sapi, semua ini kan produk penusu yang susu penuh krim itu kan, ini sebenarnya badan kita tidak boleh terima ini. Oke, jadi mari kita tengok yang lemak tak tepu, yang badan kita perlukan. Oke, lemak tak tepu ini macam poli tak tepu, minyak jagung, minyak kacang soya, minyak bunga matahari, benih, ikan laut dalam. Ini yang kita perlukan lah sebenarnya. Oke, jadi mono tak tepu pula minyak zaitun, minyak canola, minyak kacang, bijan, avocado, dan kebanyakan kacang. Oke, yalah macam sekarang ini kan kalau kita bilang mau beli itu minyak jagung tuh memang mahal, betul, mahal itu minyak jagung. Minyak jagung kah, minyak bunga matahari, ini minyak bunga matahari lah yang selalu saya pergi beli lah. Biarpun mahal, tapi sangat berbaloi lah. Dia sangat berbaloi untuk kita punya kesehatan sebenarnya. Oke, jadi jangan orang bilang jangan risau, mahal itu yang bagus. Ada yang mengatakan kan, dia bilang cheap thing no good, good thing no cheap. Inilah dia. Oke. Jadi yang di sebelah ini lemak tepu, lemak trans ini sebenarnya ada tuh dia punya minyak murah. Sebenarnya macam minyak paket-paket tuh semua. Ini yang dia gunakan lah, minyak paket dia goreng-goreng nih semua ini kan, itu adalah yang harus kita singkirkan lah. Jadi jangan takut untuk beli itu minyak mahal. Sebab mahal itu berbaloi untuk kesehatan kita. Oke. Jadi yang ini sebenarnya minyak lemak tepu ini adalah kita mesti mau ambil ini, sebab ini badan kita tidak boleh hasilkan. Sebab ini yang kita harus ambil daripada kita punya sumber makanan. Sementara yang di ini pula, ini apabila kita makan yang di sini ini kan, yang lemak trans, lemak tepu ini kan, ini akan meningkatkan kita punya berat badan, meningkatkan tahap kolesterol dan juga berisiko mendapat penyakit coronary artery lah. Oke, jadi karena berhati-hati ya kawan-kawan. Oke, jadi ketidakseimbangan omega 3 dan juga omega 6. Oke, jadi ini sebenarnya reality hari ini. Kita tidak boleh lari, dan kebanyakan kita yang ada di Zoom ini mungkin peminat juga ini. Oke, jadi hari ini kita makan terlalu banyak makanan yang diproses sebenarnya. Oke, yang tinggi di dalam omega 6 sehingga 20 kali ganda omega 3 dia. Oke, kita tengok sama-sama. Oke, jadi terlalu banyak omega 6 dan juga kekurangan omega 3 membawa kepada keradangan yang tidak terkawal. Oke. Coba saya kasih kecil dulu ini, coba saya nampak. Oke, jadi apabila ini kurang, apabila kita terlalu banyak ini omega 6 dan kurang pula omega 3, dia akan membuat kita punya membawa kepada keradangan yang tidak terkawal lah. Oke, jadi dia meningkatkan omega 3 dan mengurangkan omega 6 adalah penting untuk mengurangkan kita punya keradangan. Oke, jadi mendapatkan nisbah EPA dan juga DHA yang betul juga penting untuk mengekalkan kestabilan sel kita. Oke. Jadi apakah itu omega 3? Omega 3 adalah asid lemak perlu, sejenis zat nutrien yang diperlukanlah oleh badan agar dapat berfungsi dengan normal, supaya kita tidak sakit-sakit tulang lah.
Oke, jadi omega 3 juga ibarat lemak kehidupan karena dapat membantu sel berfungsi secara normal. Nah, itu saya bilang tadi dari awal slide saya, minyak ini memang sangat diperlukan untuk tubuh badan kita. Oke, jadi omega 3 tidak dapat dihasilkan oleh badan dan perlu diambil daripada sumber makanan. Nah, sebab kenapa dia tidak boleh dihasilkan? Sebab kan kita ini sentiasa bergerak, dia terbakar betul sebenarnya. Nah, sebab itulah kita punya omega 3 kita perlu ambil daripada makanan lah, macam kita punya minyak ikan. Oke, jadi terdapat dua jenis omega yaitu EPA dan juga DHA, di mana dapat memberikan kebaikan kepada kita punya kesehatan badan. Oke, jadi ini adalah akibat kekurangan omega 3. Oke, jadi senang saja untuk mengenal pasti dia macam kemurungan. Oke, kemurungan, macam cepat penat, kulit dia kering dan juga gatal. Oke, sentiasa bilang kalau dia makan seafood dia macam dia tidak ngamlas dengan dia punya badan. Bila dia makan seafood dia rasa gatal-gatal lah, semua rum panas keluar lah, begitulah. Oke, jadi rambut kering dan juga kuku pecah. Rambut kering ini biasa dia kalau wanita di ujung-ujung rambut dia sampai berbelah dua itu. Jadi dia potong pun sama juga berbelah dua. Ini adalah simptom-simptom kekurangan omega 3. Oke, jadi sakit sendi begitu, macam sakit semua join-join dalam macam lutut di mana yang ada join itu kan, sendi-sendi itu kan sakit. Itu adalah juga kekurangan kita punya omega 3. Oke, penyakit jantung, kencing manis jenis 2, eczema, psoriasis, menjejaskan ingatan dan juga pembelajaran. Oke, dan juga penglihatan kita terjejas. Ini adalah akibat dia kekurangan omega 3. Oke, jadi masalahnya sekarang ini kebanyakan produk di pasaran mempunyai 3 kelemahan. Tapi diorang suka juga pergi membeli yang produk-produk yang di luar nih. Tapi kawan-kawan, karena ingat dia kebanyakan produk yang ada di luar sana itu dia mempunyai 3 kelemahan, yaitu yang pertama ketulinan dia, yang kedua kepekatan, dan juga yang ketiga dia punya nisbah. Sebab itu apabila kita bila kita share dengan kawan kita kan tentang kita punya omega, dia bilang mahal loh, dia bilang kenapa begitu mahal loh, dia bilang begitu kan. Biasalah itu. Oke, jadi bab begini nih kan kita kena karena explain dia dengan bagus-bagus lah tentang kita punya kebaikan kita punya ini minyak ikan lah. Oke. Jadi bagaimana memilih produk yang bagus? Untuk memilih produk bagus kita mesti mau tengok dia punya dos. Kalau tidak percaya, ini kan kamu pergi pemesi, banyak pemesi ini kan jual ini minyak ikan juga. Kamu tengok ini dia punya EPA berapa. Yang kita punya ini dia punya dos 600 mg EPA dia dan juga 300 mg DHA. Ini adalah produk yang paling bagus lah. Oke, dan juga kepekatan dia 2 nisbah 1. EPA dia lebih tinggi. Oke, dan juga oksidasi dia kesegaran itu minyak ikan. Oke, dia kesegaran tahap peroksida. Begitu. Oke. Jadi kena ingat ini tiga perkataan ini, MCO ini. MCO ini dia punya minimum dose, oke, dia punya concentration dan juga dia punya oxidation. Oke, ini MCO bukan MCO COVID. COVID tidak sudah itu. Sekarang. Oke, ini MCO tentang kita punya produk bagus. Oke. Jadi hari ini saya memperkenalkan ini minyak ikan berketulinan tinggi dan juga lebih berkesan yang nama dia Omega Elgan. Oke, jadi apakah ciri-ciri terbaru Omega? Oke, kita tengok sama-sama ini cara pembikinan dia. Ini adalah teknologi canggih yang terkini. Oke, macam mana dia menghasilkan ini minyak ikan. Bukan saja minyak ikan yang ada di Elgan, tapi di luar sana juga. Oke, cara dia yang pertama adalah cara pengukusan. Macam kita steam itu ikan. Oke, kita steam itu ikan. Oke, dia kukus itu ikan. Selepas itu
pengistiran, dia macam pengalihan itu minyak ikan, itu minyak yang dia ambil saja. Okey, jadi penyulingan molekul berganda. Okey, jadi yang produk di luar sana itu kan dia cuma ada di tahap sini saja. Dia cuma ini. Dia boleh dapatlah kepekatan EPA dan juga DHA, tapi dia cuma boleh dapat dalam 30% ke 70% saja. Ini kebanyakan produk minyak ikan yang berada di luar sana lah. Tetapi di Elken, dia ada lagi satu teknologi bebas, itu apa? Supercritical. Dipanggil CO2 lah. Okey, jadi kekuatan tinggi omega 3 ini sebab dia punya kepekatan EPA dan juga DHA lebih daripada 60 ke 70%. Dia punya dia punya EPA dan juga DHA. Okey. Okey. Jadi tinggi kepekatan EPA, DHA dan juga nisbah EPA, DHA. EPA dan juga DHA berkepekatan tinggi, bukan ALA. Okey, ini ALA ini adalah singkatan perkataan alpha lipoic acid ini. Okey. Kalau mau tahu lagi ini apa ini ALA, kita boleh pergi Google dia. Tadi pun aku pergi Google kan, ini sebenarnya ini ALA ini kan dia macam ubat begini. Dia bukan minyak ikan tapi dia macam ubat. Jadi boleh pergi Google inilah apa ini ALA. Okey. Jadi EPA DHA berkepekatan tinggi, dia akan membuatkan lebih mudah dicerna. Yang kita punya ini. Okey, dia satu gel lembut saja. 1200 mg minyak ikan tulin. Dia ada EPA dia ada 600 mg, dia punya DHA dia ada 300 mg. Jadi ini nisbah ideal untuk kita punya badan yang badan boleh terima, yaitu 2:1. Okey, jadi keberkesanan dia tinggi. Jadi apakah yang dikatakan segar? Biasa kita kalau pergi pasar tu kan pergi beli ikan, kita tengok lagi itu dia punya insang itu. Kalau dia merah, oh ini ikan segar ini. Itu yang kita perlukan. Okey, jadi nilai peroksida dia mengukur tahap kesegaran minyak. Semakin rendah nilai peroksida, semakin segar minyak itu. Okey, jadi kita tengok di sini. Kalau kita punya ini omega ini kan, dia ini sebenarnya ikan segar. Okey, jadi boleh dikatakan itu ikan masih nyawa-nyawa ikan kan, ada terus pergi steam dia pergi ambil itu minyak. Okey, berbanding dengan kita punya yang di luar sana lah. Di luar sana itu mungkin dia sudah freeze itu ikan lebih kurang seminggu, 2 minggu begitu kan, baru dia pergi steam. Itulah kelemahan minyak ikan yang di luar sana. Okey, jadi omega mempunyai nilai peroksida yang jauh lebih rendah daripada berbanding dengan jenama yang di luar sana tu. Okey. Okey, jadi ketulinan dia sangat tinggi, tulin dan mematuhi perundangan bebas toksin, bahan tambahan, ketidaktulinan dan juga sebagainya. Okey, jadi ini adalah surat akuan bebas daripada kita punya base test, melamine dan juga platelet. Okey, jadi ada sains-sains lagi di sini. Okey, jadi jaminan kualiti. Jaminan kualiti minyak ikan premium dengan teknologi cecair supercritical CO2 memberikan anda kepekatan tertinggi EPA dan juga DHA. Okey, dan dia juga ada non-GMO, bebas daripada sebarang komponen GMO. Okey, dan juga melindungi biodiversity lautan untuk memastikan lautan yang sehat dan juga berdaya tahan. Dan dia memang selamat daripada bahan cemar, radiasi yang berbahaya. Dan yang paling best di sini, kita punya minyak ikan gunakan tanpa was-was sebab dia ada pensijilan halal di Malaysia dan juga negara Asia. Di Malaysia sudah diperakui dan dibagi sijil halal begitu. Okey, jadi tiada pengawet tiruan dalam minyak ikan dan juga tiada selutan sintetik pada kapsul. Okey, jadi kelulusan dia daripada pihak berkuasa di seluruh dunia. Jadi hari ini kita berbangga di Elken sebab satu produk saja omega dia mempunyai kelulusan seluruh dunia. Jadi ini adalah branded punya apalah brand lah kita punya omega. Okey, jadi jangan lupa kalau orang bilang kita punya omega mahal,
tidak apa bilang kami punya branded. Dia kelulusan dia seluruh dunia bilang, bukan Malaysia saja. Begitu. Oke? Oke, jadi siapa perlu ini kita punya Elken Omega. Oke, bagi semua golongan untuk kesehatan jantung, pengawalan darah, pengawalan tahap tekanan darah dan juga lipid darah. Oke, jadi siapa yang ada tekanan darah dia tinggi itu kan, ini omega yang sangat sesuai untuk dia makan. Oke, jadi bagi individu yang meningkatkan fungsi kesehatan otak dan juga penglihatan, yang kabur-kabur ini, sebab itu saya pun rajin sudah makan omega. Hari itu kan saya makan 2 biji lagi. Tapi bila saya makan 2 biji itu kan saya terpikir, pakar sarankan saya makan 1 biji. Kenapa saya makan 2 biji? Sayang saya rasa, saya bilang. Oke. Jadi bagi individu yang sering terdedah dengan tekanan atau stres di tempat kerja, oke. Jadi semasa mengandung dan juga bagi kanak-kanak untuk perkembangan sistem saraf pusat mereka. Oke. Oke, jadi cadangan dos dewasa 1 gel lembut setiap hari. 1 biji saya 1 hari dimakan. Oke, 1 botol itu ada 45 biji. Jadi bermaksud untuk 1 botol itu kalau 1 orang makan itu kan kita boleh habiskan dia dalam masa 45 hari. Oke, jadi saya coba-coba betul sebenarnya dia makan 2 biji. Sebab bila saya cek saya punya tekanan darah kan macam dia tertinggi sedikit, Pak. Tertinggi sedikit, jadi saya makanlah 2 biji, kemudian minta puji. Tapi apabila saya ingat-ingat itu pakar bilang, dia makan 1 biji saja untuk ini 1 hari 1 biji saja. Jadi saya rasakan macam sayang. Macam saya pergi isi minyak kereta saya, yang full tank 100, saya pergi isi 150. 50 ringgit itu sudah terbuang begitu saja. Begitu. Oke. Jadi kena ingat, untuk dewasa 1 biji 1 hari. Oke. Jadi ini kebaikan dia. Kebaikan pertama, teknologi termaju. Oke, dia ada pengekstrakan CO2 supercritical versus pengekstrakan molekul suhu rendah meminimumkan pengoksidaan untuk mengekalkan dia punya kesegaran. Oke. Yang kedua, kebaikan kedua, EPA DHA berkepekatan tinggi. Dia bukan ELA ya. Oke, siapa yang belum paham ini ELA, boleh boleh sekejap. Boleh pergi Google lah. Oke. Omega 3 yang betul berbaloi dengan kita punya perbelanjaan lah. Oke. Dan kebaikan yang ketiga, nisbah dia memang 2 nisbah 1, EPA DHA dan pasaran 1 ke 3, 1 ke 5 lebih mujarab dalam kesan anti radang. Dia memang sangat berkesan lah. Oke, jadi kebaikan keempat, pematuhan standar berdaftar dengan KKM. Oke, disahkan halal, GMP, ISO, FDA, guna tanpa ragu-ragu. Sebab kita punya omega ini pun ada insurans dia. Oke, jadi kebaikan kelima, ini produk adalah produk Elken 27 tahun rekod cemerlang dalam suplemen kesehatan. Jadi jenama dia memang dipercayai dan diluluskan oleh seluruh dunia, bukan saja Malaysia. Oke, jadi setakat itu saja perkongsian saya, pendek saya sebenarnya, tetapi kalau kita hayati daripada mula memang sangat berbaloi lah kalau kita ambil kita punya ini Elken Omega. Oke, jadi itu saja perkongsian saya. Terima kasih sebab meluangkan masa, dan sekiranya ada kesilapan saya minta maaf, saya mohon maaf, dan semoga perkongsian saya dapat dimanfaatkan dan dikongsikan di luar sana. Oke, jadi itu saja. Thank you.